Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia dengan tema 1, subtema 1, dengan pembelajaran 3, dengan materi wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Lalu, narasumber itu apa? Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh si pewawancara. Tujuan wawancara yang pertama sebagai bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua sebagai bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Yang ketiga sebagai bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Dan yang keempat sebagai bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara tertutup. Wawancara tertutup adalah sebuah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup. Pewawancara harus menjaga atau merahasiakan nama maupun informasi mengenai narasumbernya dengan cara memalsukan. Yang kedua, wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan yang tidak terbatas atau terikat. Selanjutnya, wawancara konferensi adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber dan sebaliknya. Contohnya adalah wawancara yang dilakukan di acara televisi. Kemudian ada wawancara kelompok, adalah wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Kemudian ada wawancara individual, adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang wawancara dengan seorang narasumber. Selanjutnya, wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang disebut juga dengan wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini biasanya menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Dan yang terakhir adalah wawancara bebas, adalah jenis wawancara yang pertanyaannya tidak disiapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, wawancara ini terjadi spontan bergantung dengan suasana dan keadaan. Kemudian tahap-tahap wawancara. Yang pertama, menentukan topik yang akan ditanyakan kepada narasumber. Yang kedua, menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan. Dan yang ketiga, menyusun narasumber, apakah bisa diwawancarai atau tidak. Selanjutnya yang keempat, mencatat jawaban dari narasumber. Dan yang terakhir, menyusun hasil jawaban narasumber. Pedoman wawancara. Wawancara yang baik menggunakan kata tanya 5W tambah 1H, yaitu what apa, who siapa, when kapan, kemudian where di mana, why mengapa, dan who bagaimana. What apa digunakan untuk menanyakan kejadian atau inti cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, apa yang sedang terjadi? Kemudian, who atau siapa merupakan pertanyaan yang menjurus kepada pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang diulas. Contohnya, siapakah yang menolong anak itu? Kemudian, when atau kapan merujuk pada keterangan waktu dari masalah atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, kapan perlombaan itu dimulai? Kemudian ada unsur where, di mana, menjelaskan tentang tempat suatu peristiwa terjadi. Contohnya, di mana kamu sekolah? Why, mengapa, menitik beratkan pada alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa atau masalah yang diulas. Contohnya, mengapa mereka berkelahi?
Dan yang terakhir ada unsur how, bagaimana menitik beratkan pada penjelasan dan deskripsi tentang suatu peristiwa. Contohnya, bagaimanakah cara menggunakan sepeda ini? Oke, sekian dulu ya. Sampai jumpa dan terima kasih.